saya Angel Enggolan kembali menyapa Anda di program Dialog Spesial. Seperti biasa, kita mengundang narasumber untuk membahas sesuatu yang menarik atau spesial. Seperti yang kita ketahui bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak akan kita laksanakan di November mendatang. Nah pemirsa, untuk itu kita undang narasumber nih yang jauh-jauh kita datangkan tapi via Zoom dari Padang Sidimpuan, yaitu bakal calon wali kota Bapak John Sujadi Pasaribu. John Sujani. Sujani Mi. Pasaribu. Bapak, kita akan mengenal dan mengobrol nih pemirsa bersama Bapak John. Nah, tentunya akan membahas tentang Padang Sidempuan dan visi misinya. Halo Selamat Bapak, pagi. apa kabar? Halo. Baik, baik. Bapak hari ini aktivitasnya eh, lagi apa Pak? Lagi sibuk apa nih Pak hari ini? Hari ini sebetulnya saya ada beberapa janji, cuman karena sudah ada komitmen sama Evarina TV, berarti yang lain Ya, harus saya geser dulu ininya, baik. jadwalnya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdialog atau berbincang bersama kami di program kesayangan kita, Dialog Spesial. Bapak boleh diceritain dong background pendidikan Bapak nih? Baik. Terima kasih para pemirsa Evarina TV. Senang sekali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka atau wawancara dengan Evarina TV. Nah, eh, tadi pertanyaannya Mbak Angel gitu ya bahwa apa namanya background saya tadi ya, Mbak Angel ya. Iya Saya Bapak. sebenarnya gini ya, saya lahir di Padang Sidimpuan ya. Saya asli putra daerah Padang Sidimpuan ya. Eh, Sekolah di Padang Sidimpuan, SD, SMP, SMA 1 tahun dan saya selesaikan pendidikan saya SMA-nya di Jakarta, kemudian saya kuliahnya di Medan. Nah, setelah selesai saya kuliah di Medan, saya merasa bahwa saya harus menaklukkan ibu kota. Jadi saya merantau lagi ke ibu kota dan bersyukur alhamdulillah bahwa di Jakarta saya pertama kali sebetulnya masuk di Bank BNI. Jadi saya sebenarnya di bank, latar belakang saya perbankan. Waktu itu karena di perbankan itu yang dibutuhkan adalah minimal S1, saya masuk dan saya masuk di ODP istilah sekarang ya. Jadi dulu program analis namanya, sekarang Officer Development Program. Jadi di bank itu semua hal dipelajari, termasuk apa namanya mempelajari eh, apa namanya itu psikologi dari setiap nasabah ataupun calon nasabah. Jadi menganalisis yang apa namanya yang komprehensif itu karena saya dulu bagian kredit, analis kredit. Jadi kami betul-betul dididik untuk bisa menganalisis dari semua aspek terhadap calon-calon nasabah. Jadi kebiasaan orang bank itu kalau bagian kredit pasti itu menganalisa, memperhatikan, terus nanti ada hipotesa yang dikeluarkan sampai nanti pada akhirnya kesimpulan. Jadi saya betul-betul latar latar belakang saya adalah eh, di perbankan. Tetapi pada saat saya bekerja di perbankan itu saya juga diminta sebagai tenaga pengajar, namanya dosen praktisi di beberapa perguruan tinggi. Waktu saya dinas di Malang ada 3 atau 4 perguruan tinggi saya masuk sebagai dosen praktisi namanya, sampai kepada saya setelah 2 tahun saya sebagai dosen praktisi diangkat juga sebagai dosen penguji di beberapa perguruan tinggi. Jadi latar belakang saya ya sebagai perbankan Dan yang pendidik ya Pak ya. dan ya dan di kampus juga saya masuk, tapi untuk mengcombine antara teori yang diterima oleh para mahasiswa dengan praktek yang sesungguhnya terjadi di lapangan dari sisi perbankan dan ekonomi gitu. Jadi saya di situ berada. Jadi latar belakang saya itu perbankan sekaligus juga saya lama saya di dunia kampus gitu. Gitu, Luar Mbak. biasa. Ternyata Bapak John ini pemirsa, sekedar informasi yang tadi sudah kita dengarkan bahwa memang untuk backgroundnya sendiri banker ya, perbankan dan pendidikan ya Pak ya. Ya. Oke, nah Pak penasaran nih, saya penasaran tentunya pemirsa Evanina dan masyarakat Padang Sidempuan nih penasaran nih, eh, bagaimana Bapak yang backgroundnya pendidik dan perbankan sendiri itu bisa
kepikiran terjun ke politik nih Pak? Boleh diceritain Pak? Ya, ya memang unik ya bahwa orang bank kok bisa masuk ke politik gitu. Sesungguhnya saya bukan politisi, tapi di lingkungan keluarga saya banyak politisi. Jadi saya banyak terinspirasi dan belajar dari lingkungan terdekat saya karena ada beberapa anggota keluarga saya itu adalah politisi dan mereka sempat masuk di pemerintahan juga di DPR RI, anggota legislatif. Jadi itu eh, di situ saya amati sesungguhnya. Jadi saya banyak belajar dari lingkungan saya yang terdekat, yaitu anggota keluarga saya. Tapi walaupun dengan demikian, sesungguhnya saya nggak tertarik untuk terjun. Tapi karena saya latar belakang perbankan, orang bank itu apalagi bagian kredit, pasti senangnya menganalisa. Nah, saya senang menganalisa itu, walaupun saya belum tertarik untuk terjun, gitu ya. Nah, singkat ceritanya adalah ketika saya sudah menjelang selesai masa dinas saya di Bank BUMN, beberapa orang datang ke saya yang meminta sesungguhnya supaya saya bersedia untuk masuk ke eksekutif gitu. Jadi dengan alasan yang pertama, latar belakang saya sebagai orang bank itu sudah keliling di beberapa tempat karena orang bank itu pindah-pindah gitu. Jadi saya banyak belajar di beberapa tempat, banyak berinteraksi dengan masyarakat di beberapa tempat, sehingga untuk memahami situasi masyarakat itu biasanya karena tadi orang bank itu senang menganalisa gitu ya, itu biasanya bisa lebih cepat untuk bisa mengetahui seperti apa sesungguhnya kondisi situasi masyarakat dan itu dikaitkan dengan solusi apa yang kira-kira bisa dikemas untuk bisa menanggulangi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena saya senang menganalisa tadi di lingkungan keluarga saya banyak ada beberapa politisi gitu ya, itu saya perhatikan gitu ya, saya belajar dari situ. Walaupun saya belum tertarik untuk masuk, nah orang banyak meminta saya untuk bersedia turun kembali ke kampung halaman karena sesungguhnya saya berkarir di Bank BUMN itu selama 30 tahun, tidak pernah saya berkarir di Sumatera, selalu di Pulau Jawa. Jadi orang mungkin menganggap bahwa sedemikian rupa saya di beberapa tempat keliling di Pulau Jawa dan kalau berdinas itu sering juga dari beberapa tempat gitu ya. Jadi mungkin ada yang menganggap bahwa cukuplah belajarnya sedemikian rupa dan hal-hal yang mungkin ada persesuaian yang bisa diterapkan di kampung halaman saya di Kota Parangsinimpuan, ya kalau bisa saya berkenan untuk turun pulang kampung. Jadi istilahnya memperbaiki kampung seperti itu kira-kira. Jadi catatannya adalah saya bukan menawarkan diri untuk masuk, tapi orang banyak sekali yang meminta supaya saya mau untuk turun ke daerah tanah kelahiran saya untuk maju sebagai wali kota Padang Simpuan gitu mungkin, Mbak Angel. Baik, Mbak. Berarti bisa saya simpulkan bahwa 80% ini dorongan dari orang terdekat ya Bapak ya untuk Bapak maju menjadi bakal calon wali kota Padang Sidempuan. Bukan, gini, orang masyarakat, orang Masyarakat. masyarakat yang ada di Padang Sidimpuan banyak sekali yang datang ke saya, datang langsung menjumpai saya, kemudian menghubungi saya baik via WA, telepon dan seterusnya. Dan prosesnya ini panjang, hampir setahun. Saya tetap tidak tidak belum berminat waktu itu karena orang lain mungkin beranggapan karena keluarga saya banyak yang ini ada juga yang kepala daerah gitu ya, ada juga yang anggota DPR gitu. Jadi mereka mungkin berpikir gampang kalau Pak John ini diminta untuk itu gampang gitu. Enggak, saya enggak gampang juga. Walaupun saya belajar politik gitu ya. Saya perhatikan tuh politik. Saya karena lingkungan terdekat saya, keluarga saya beberapa kan politisi, banyak yang politisi gitu. Tapi tidak otomatis juga saya langsung tertarik, tidak juga. Karena itu tadi mungkin latar belakang saya orang bank itu senang menganalisa apapun kalau kita orang bank itu apalagi bagian kredit itu selalu itu instingnya insting analisa gitu. Kemudian nanti selalu mencari solusi. Kalau sudah dianalisis biasanya itu ada keinginan untuk segera mencari solusi gitu. Nah, jadi orang lain mungkin beranggapan seperti itu padahal tidak segampang itu juga karena ketika ada beberapa yang datang nggak langsung saya iyakan. Saya bilang begini, kalau seandainya ada masyarakat yang kepingin, berapa masyarakatnya? Saya kan harus tahu. Kalau saya kaitkan dengan fakta lapangannya bahwa ada 161.000 lebih DPT yang di Kota Sidimpuan, saya bilang ada berapa dari 161.000 itu yang memang menginginkan saya?
Jadi yang orang yang datang ini selalu bilang, nanti boleh kita cek. Kalau seandainya nanti respon mereka itu tidak besar, ya abang nggak usah maju, kata mereka. Nah, kita coba ini cek langsung turun lapangan dan kawan-kawan juga banyak gitu ya. Mereka merasa bahwa responnya bagus, responnya positif gitu. Sehingga ya udah kalau memang responnya positif ya kita maju, saya bilang. Itu sebetulnya. Jadi agak terbalik nih Mbak Angel. Kalau ada orang kan menciptakan diri supaya diminta. Kalau saya Tapi mohon Bapak maaf, sebaliknya ya. sebaliknya. Kalau tidak ada yang minta, saya tidak tertarik juga. Nah, jadi makanya kalau saya ditanya apa cita-cita Anda? Cita-cita saya adalah merealisasikan harapan masyarakat Kota Padang Sidempuan untuk menjadikan Padang Sidempuan itu menjadi lebih baik. Itu sebetulnya. Saya balik. Jadi apa cita-cita mereka itu? Cita-cita mereka tentunya lebih baik. Nah, nanti saya jabarkanlah itu bagaimana supaya bisa tercapai yang lebih baik tersebut. Kan nanti ada beberapa item tuh. Apa ini Iya. yang harus lebih baik gitu. Gitu, Iya. Mbak. Berarti masyarakat sendiri, masyarakat Padang Sidempuan sendiri punya harapan nih untuk Bapak ya kan. Dan seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, sudah 1 tahun proses ini berjalan ya Bapak Ya, menganalisis bagaimana Kota Padang Sidempuan juga. Nah, ya. tapi semakin ke sini sudah ada niatan kan Pak? Karena sebelumnya seperti Bapak katakan tadi, tidak ada niatan awalnya, tapi Di awal. Nah, berkat dorongan sudah ada ya niatan untuk. iya, sebetulnya dorongan, harapan, dan bahkan mohon maaf ya, mereka bermohon ke saya supaya saya mau maju. Nah, ini kan karena ada kata-kata seperti itu, saya kan merasa, aduh, kalau misalnya saya tidak respon kan nanti dibilang orang kita sombong kan nggak boleh ya. Jadi saya bilang, saya meresponnya bukan saya katakan, ya bukan. Kita cek, benar nggak nih ada 161.000, berapa orang sih kira-kira mereka yang tertarik dengan kita? Kalau cuma 1.000, 2.000, 3.000 ya nggak cukup, kan gitu. Nah itu sebetulnya, karena itu tadi harapan, ya dorongan berharapan, dorongan permohonan supaya ini, ya itu tadi saya harus merespon itu dengan baik gitu ya. Oke kalau gitu kita coba cek di lapangan seperti apa apa namanya harapan itu. Nah, setelah kita coba cek, terus ada beberapa tempat gitu, mereka juga turun beberapa. Memang ya kita caranya adalah natural. Kita tidak apa namanya semacam mengkondisikan, enggak. Kita natural aja supaya nanti aslinya kita dapatkan dari masyarakat itu. Jadi bukan karena polesan lah gitu, kasar-kasarnya begitu. Terus terang sekali lagi, saya bukan politisi. Saya orang profesional, jadi saya tidak bisa polas-poles dulu baru ini, nggak bisa saya. Saya cek dulu. Nah, harapan itu ternyata ada, gitu kan? Apa namanya, permohonan itu semakin besar. Nah, ini saya terjemahkan nanti. Kan mereka kan, kalau masyarakat itu tahunya kan bagaimana supaya lebih baik. Apa itu yang akan lebih baik itu? A, B, C, D, F, G. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa merealisasikan supaya jadi lebih baik? Nah, itu tugas kita. Nah, kita orang profesional kan biasa itu. Setelah kita analisis, biasanya ada semacam kesimpulan, baru ada rumusan untuk yang akan kita lakukan. Orang bank biasanya seperti itu. Lebih berpikirnya itu lebih lebih cepat analisisnya gitu. Kebiasaan kita orang bank seperti itu. Apalagi saya bagian kredit kan, jadi memang Iya. menganalisa selalu gitu. Ya, Wah, baik pemirsa Farida TV, menarik sekali ya background dari Pak John ini sendiri. Kita akan mendengarkan pandangan Bapak John sebagai putra daerah tentang pandangannya terkait Padang Sidempuan. Nah, pemirsa, kita akan membahas itu di segmen selanjutnya nih, Pak. Tetaplah di Dialog Spesial. Pemirsa Evarina TV masih di program kesayangan kita yaitu Dialog Spesial. Masih bersama Bapak John nih pemirsa. Kita akan di segmen ini kita akan lebih membahas tentang pandangan Bapak John terkait Kota Padang Sidempuan ya Bapak ya. iya, Oke kota Pak. Sidempuan. Kita awali pertanyaan kita ya Pak ya. Tadi seperti yang sudah kita bahas di segmen 1 bahwa Bapak ini, Bapak John sendiri lahir dan besar di Padang Sidempuan ya, di Kota Padang Sidempuan. Nah, sebagai putra daerah nih Pak, yang dimana lahir dan besar di Padang Sidempuan. Menurut Bapak, apa saja sih kira-kira hal yang perlu ditingkatkan atau dibenahi di Kota Padang Sidempuan jika nanti Bapak dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Padang Sidempuan?
Baik, terima kasih nih. Pemirsa, saya mau sampaikan bahwa saya awali dengan hal yang sangat mendasar. Apa itu? Yaitu soal apa namanya leadership. Yaitu di Padang Sidimpuan perlu ada satu role model yang memang bisa benar-benar menjadi contoh yang baik. Jadi soal integritas menjadi hal yang sangat penting. Nah, kaitannya nanti untuk bisa kita menjadi role model tadi, leadership dari pemimpin tadi itu, saya awali dengan mengusung eh, kearifan lokal atau local wisdom, yaitu Podana 5. Kenapa saya awali dari sini? Karena apapun yang nanti akan kita lakukan atau oleh siapapun yang akan melakukan sesuatu pekerjaan pemimpin yang ada di Padang Sidimpuan, kalau tidak diawali dengan kepribadian yang benar-benar eh, jiwanya untuk betul-betul membangun, didasari dengan leadership kepemimpinan dan apanya akhlak moral yang baik, itu nanti sebesar apapun potensi yang ada di Padang Sidimpuan, itu nanti bisa menjadi tidak maksimal hasilnya diterima oleh masyarakat. Jadi, saya gambarkan filosofi ikan. Apa itu? Ikan itu busuk mulai dari kepala. Itu filosofinya yang mengajarkan kita bahwa pemimpin itu harus jadi contoh dulu. Jadi harus yang betul-betul yang berintegritas dulu. Kalau enggak, sebesar apapun nanti di sana ada yang namanya APBD, itu nanti bisa kita khawatirkan, itu lari kemana-mana itu APBD-nya. Bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran kepada masyarakat. Nah, makanya saya awali dari hal yang sangat mendasar, yaitu diawali dengan apa namanya leadership atau kepemimpinan yang punya integritas. Nah, di Padang Sidimpuan itu adalah masyarakat yang beradat. Nah, makanya saya angkat dulu nih fondasinya ini saya munculkan dulu sebagai landasan utama yaitu Podana 5. Podana 5 itu ada 5 hal, artinya itu nasihat yang 5. Ya kan? Payas rohamu atau bersihkan hatimu, kan gitu ya. Payas pamatangmu atau bersihkan tubuhmu, gitu kan. Nah, itu kalau payas rohamu itu maknanya dalam. Apa maksudnya? Bersihkan hati. Semuanya itu diawali dengan hati. Kalau kita sebagai pemimpin itu harus memimpin dengan hati, ya. Apapun nanti yang ada di APBD, kalau kita sudah hati kita bersih, pikiran kita jernih, itu nanti bisa terrealisasikan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Payas pamatangmu itu tubuh. Tubuh dalam arti sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu harus yang bersih, ya. Bersih dalam arti ya memang hak kita, bukan hak orang lain yang kita ambil gitu ya. Itu jadi ada 5 ini, nanti saya jelaskan satu. Tapi intinya adalah yang harus kita perbaiki yang pertama sekali adalah hal yang sangat mendasar, yaitu apa namanya integritas integritas dari seorang pemimpin di Padang Sidimpuan. Ini menjadi penting supaya nanti tidak ada lagi misalnya tidak ada lagi penyelewengan terhadap anggaran-anggaran yang ada gitu kan. Jadi nanti bisa terrealisasikan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi satu adalah kepemimpinannya, leadershipnya, yaitu tadi saya bilang berintegritas. Nah, nanti yang kedua profesionalitas. Jadi nanti untuk menempatkan orang-orang itu, ya saya sebagai latar belakang bank, itu profesionalitas itu menjadi sangat penting. Untuk menempatkan orang-orang di pos-pos tertentu, betul-betul berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kapabilitasnya, bukan berdasarkan hal yang lain. Nah, kalau yang dua ini, yang paling mendasar ini bisa dilaksanakan di Padang Sidimpuan, itu nanti bagaimana kita untuk meningkatkan PAD, bagaimana kita untuk meningkatkan apa namanya sumber ekonomi masyarakat. Walaupun Padang Sidimpuan itu kota, masih ada potensi untuk meningkatkan pertanian, kan gitu. Kemudian perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan. Jadi 4 sektor itu aja nanti bisa kita kelola dengan baik, tapi dengan landasan utama bahwa pemimpinnya harus berintegritas gitu ya, itu akan bisa naik dengan baik gitu. Bagaimana kita misalnya katakanlah contoh misalnya meningkatkan PAD dari sisi perparkiran itu masih bisa dikelola dengan baik. Saya ada datanya itu, saya juga berdiskusi dengan timnya. Jadi saya mengatakan bahwa 2 hal yang pokok tadi itu menjadi landasan yang paling utama saat ini di Padang Sidimpuan itu
adalah kepemimpinan yang berintegritas. Artinya, semua potensi, semua kekayaan yang dimiliki oleh Padang Sidimpuan, semua nanti anggarannya ada di APBD, kalau sudah pemimpinnya berintegritas, itu nanti insya Allah akan bisa pemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Makanya saya awali dengan kearifan lokal atau local wisdom, Podana 5 tadi. Kalau itu nanti sudah terinternalisasi, terutama kepada pemimpinnya, mudah-mudahan nanti rakyatnya akan ikut. Ya kan contoh sudah dikasih kan, role modelnya kan sudah sudah dicontohkan gitu. Tadi saya bilang filosofi ikan tadi, ikan itu busuk mulai dari kepala. Nah, kita perbaiki dulu diri kita sebagai pemimpin. Ya, betul-betul dulu tadi hati, niatnya itu diluruskan dulu dari awal. Yang lain itu ngikut gitu. Pengalaman saya di bank itu makanya di bank itu betul-betul soal integritas itu sangat penting. Nah, bank itu bisa tumbuh berkembang dan sedemikian rupa itu diawali dengan integritas dulu. Mungkin ada yang mengatakan, oh nggak sama mengelola bank dengan mengelola pemerintahan. Betul. Tapi landasan utamanya itu dari itu tadi integritas. Nah, tinggal nanti apa namanya objek yang dikerjakan itu memang tidak sama yang kita kerjakan di bank dengan di pemerintahan memang tidak sama. Tapi kalau sudah diawali dengan niat yang baik tadi, sudah integritasnya sudah diperbaiki dulu, role modelnya oleh pemimpin sudah baik gitu kan. Ah, nanti pekerjaan-pekerjaan lain itu ngikut. Kenapa? Contoh misalnya, mungkin tidak semua tahu apa yang akan dilakukan oleh kepala daerah, tapi kan dia punya perangkat. Ada namanya SKPD. Ya kan? Ada kepala dinas. Ah, ini kan ada tim nih. Panggil, tapi itu tadi sudah kita niatkan dengan baik dulu. Kita akan ketemu kok orang-orang yang mampu, tapi itu tadi the right man on the right place itu harus dilakukan oleh pemimpin. Jangan karena kedekatan atau unsur lain terus sembarang orang jadi bisa masuk, nggak bisa gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa Padang Sidimpuan itu masih punya potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan rakyatnya karena potensinya ada. Hanya harus benar-benar berintegritas. Jangan di kesana kemarikan itu namanya anggaran itu jangan. Kalau enggak nanti yang enggak nyampe ke rakyat anggaran itu gitu. APBD sekian misalnya. Enggak nyampe ke rakyat. Nah, satu lagi, APBD harus dinaikkan. Iya, ada niat baik dari pemimpin untuk meningkatkan APBD. Sekarang APBD Padang Sidimpuan itu masih 800 sekian miliar, belum sampai 1 triliun. Saya sebagai orang bank agak gregetan juga ini. Loh, kok bisa APBD nggak sampai 1 triliun? Terus bagaimana hubungan ke atas misalnya? Kita pendekatan kepada apa namanya provinsi atau ke pusat. Nah, kita kan harus bisa mengkomunikasikan hal-hal yang baik itu kepada provinsi, kepada pusat. Pusat itu di mana? Banyak kementerian. Padang Sidimpuan misalnya berpotensi untuk peningkatan eh, pelayanan kesehatan. Nah, Padang Sidimpuan ini sebenarnya dari dulu ini sebelum dimekarkan ini kota gitu loh. Harusnya Padang Sidimpuan itu bisa dibuat sebagai rujukan. Ya, sekali lagi rujukan rumah sakit di sekitar daerah tingkat 2 yang tadinya itu satu wilayah sebelum pemekaran, karena sekarang kan 5 itu. Ada Kota Padang Sidimpuan, ada Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten apa tadi Kota Sidimpuan, Kota Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Palas, Paluka. Ah ya, jadi ada 5. Nah, nah itu harusnya sih Padang Sidimpuan ini menjadi rujukan, tapi sekarang enggak. Mbak Angel bisa bayangkan, orang sakit di seputar yang 5 daerah tingkat 2 ini, yang tadinya satu tuh, Kabupaten Tapus Selatan ya. Nah, tadi saya ulang ya, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapus Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Itu dulu satu. Kotanya dulu Padang Sidimpuan. Rumah sakitnya itu harusnya bisa dibuat menjadi rumah sakit rujukan dari 4 daerah ini. Sehingga orang tidak perlu lagi berobat ke Medan 10 jam, 12 jam. Nah, orang udah meninggal tengah jalan tuh, belum nyampe di Medan, atau belum sampai di Padang, atau belum sampai di Bukit Tinggi, kan kasihan. Nah, bagaimana caranya? Ah, ini kan kita harus, pemimpin itu harus pintar bagaimana dia pendekatan ke atas gitu ya. Kan di Kementerian Kesehatan kan, kalau kita pintar mengkomunikasikannya dengan baik, saya punya keyakinan itu masih boleh ditingkatkan. Yang kedua, pendidikan. Di sana itu berpotensi, perguruan tinggi banyak di sana. Tapi kenapa menjadi tidak rujukan dari daerah tingkat 2 sekitar? Harusnya itu bisa. Tidak perlu lagi, kalau perlu tidak perlu lagi orang harus kuliah ke Medan jauh-jauh misalnya, atau ke Padang. Cukup Padang Sidimpuan. Jadi Padang Sidimpuan itu berpotensi untuk menjadi rujukan kesehatan atau rumah sakitnya dari kesehatan bisa dikembangkan, pendidikan, perdagangan. Dari dulu kota ini gitu ya. Sama pertanian. Kalau bisa yang 4 ini aja dulu gitu ya.
itu akan bisa jauh meningkatkan lagi, nanti PAD-nya bisa naik. Jadi saya sama kawan-kawan sudah beberapa kali sebetulnya membahas. Jadi saya bilang sekali lagi, yang paling mendasar saat ini di Padang Sidempuan itu adalah pemimpinnya harus punya integritas. Ya, kalau yang lain-lain itu bisa, anggap kita tidak tahu, kita bisa undang tenaga ahli. Kan gitu. Kan kalau misalnya kita nggak paham, bisa kita undang tenaga ahli. Tapi itu tadi, itu niatnya harus benar dulu. Kalau enggak ya percuma gitu kan. Mau diambil semua ya nggak bisa gitu loh. Gitu Baik, mungkin, Banjar. baik Bapak. Jadi memang kesehatan perlu ditingkatkan, selanjutnya perekonomian, terus pendidikan, dan satu lagi perdagangan itu termasuk untuk kesejahteraan masyarakat sendiri kan Pak? Iya, karena kan perdagangan ini begini ya. Ini kan kota ini dulu, ini dari dulu ini sebelum pemekaran, ini namanya Kabupaten Tapau Selatan. Ibu kotanya Parangsidempuan, dari dulu ini kota. Jadi ini pusat perdagangan, UMKM-nya itu masih sangat punya potensi besar untuk ditingkatkan, gitu ya. Ditata dengan baik. Di pasar sana pun masih bisa ditata dengan baik. Tapi sekarang itu apa namanya itu, karena misalnya PKL, pedagang kaki lima, itu kan harusnya bisa diberdayakan gitu ya. Banyak contoh yang bisa kita tiru misalnya. Kalau kita pergi ke Solo misalnya, kita pergi ke Bandung, banyak ada beberapa tempat yang bisa kita contoh dengan baik gitu ya. Yang nggak baik ya jangan dicontoh, yang baik ya bisa dicontoh. Jadi itu suatu kekuatan ekonomi di Padang Sidempuan itu gitu. Karena itu kota gitu ya. Nah, kalau bisa ini menjadi kita bangkitkan UMKM ini sehingga nanti pedagang yang ada di seputar kota Padang Sidempuan itu memang punya daya saing yang kuat sehingga UMKM-nya tumbuh. Bisakah? Ya pasti bisa karena sejarah sebetulnya menunjukkan bahwa Padang Sidempuan itu kota. Cuman mungkin itu tadi setelah pemekaran. Nah, ini nih pengelolaan terhadap pengusaha-pengusaha kecil ini, UMKM terutama, mungkin belum maksimal. Sentuhan kepada UMKM ini mungkin belum maksimal. Nah, ini nih yang mau kita dorong. Misalnya dengan memikirkan tempat, ya, dengan memikirkan kerjasama dengan pihak luar gitu. Jadi masih sangat besar potensi di sisi apa meningkatkan perekonomian dari sisi UMKM. Baik, Bapak. Nah, Bapak, seperti sebelumnya yang Bapak jelaskan bahwa Bapak akan maju dalam pemilihan kepala daerah di Kota Padang Sidempuan 2024 ini, di November tepatnya, atas Ya, dorongan masyarakat gitu. Pasti masyarakat sendiri punya alasan, ya kan? Dan tentu Bapak sudah menampung nih keluh kesah masyarakat Padang Sidempuan sendiri. Dari ya. yang sudah berjalan sampai saat ini, apa sih kerinduan dari masyarakat? Apakah memang infrastrukturnya yang perlu diperbaiki atau memang air bersih atau listrik? Apa sih Pak yang memang eh, paling banyak mendominasi di keluh kesah dari masyarakat Padang Sidempuan? Baik. Yang pertama penataan kota. Ya. Kenapa saya kembali katakan begitu? Kota Padang Sidempuan ini kota bersejarah. Bung Karno pernah datang ke sana, berpidato di sana. Gedungnya itu masih ada. Nah, kalau di tempat lain itu sudah menjadi heritage, ya. Nah, kalau penataan kotanya, ya kan landscape yang apa kotanya itu sudah dibikin dengan baik. Jadi perencanaan tata kota itu harusnya, gitu ya, harusnya bukan serta-merta seketika tidak. Harus ada perencanaan tata kota yang menggambarkan kebutuhan sekarang dan untuk masa depan. Begitu. Nggak bisa kita menata kota udah cantik sekarang. Tapi begitu misalnya 5 tahun ke depan pertumbuhan berubah, tidak tertampung atau tidak terpikirkan. Nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa. Nah, ini yang harus ditata ulang nih. Termasuk pedagang-pedagang yang ada di sekitar kota. Apakah itu masih mungkin ditata? Sangat mungkin. Apakah ada potensi untuk ditempatkan di tempat tertentu yang bisa apa namanya bisa menampung mereka itu sangat bisa gitu. Tapi balik lagi di situ harus benar-benar kita punya niatan baik ya bahwa memang kita persembahkan semua itu adalah untuk masyarakat kita gitu. Jangan ada kepentingan yang lain di situ. Kalau ada kepentingan yang lain pasti merusak rencana itu. Nggak bisa sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nah itu penataan kota. Yang kedua sebenarnya walaupun disebut kota, di sana masih ada potensi misalnya di samping tadi untuk kesehatan ya kita usahakan menjadi Padang Sidempuan itu menjadi rujukan rumah sakit yang daerah tingkat 2 yang lain, kabupaten yang lain ya, yang ex-Tapsel, jadi sekarang istilahnya Tabaksel. Harusnya itu bisa dilakukan. Rumah sakit di Padang Sidempuan itu harusnya bisa menjadi rujukan dari kabupaten yang lain yang tadinya ex-Tapsel. Pendidikan tadi juga masih dimungkinkan. Satu lagi pertanian, ada potensi di sana pertanian
paling tidak swasembada untuk Kota Padang Sidempuan. Misalnya apa? Kalau misalnya padi, nah ini kan bisa intensifikasi kan dimungkinkan gitu ya. Misalnya, oh saya bukan ahli padi, betul, tapi kan kita bisa undang ahli padi. Nanti kita misalnya undang, kita tunjukkan ini potensi yang ada. Bagaimana perencanaannya? Kembali lagi, tapi dengan itu tadi ya, dengan niatan yang baik untuk meningkatkan produksi beras. Perikanan, ada potensi di sana. Nah ini sekarang, ikan yang ada dikonsumsi oleh masyarakat Padang Sidempuan itu hampir lebih dari separuh itu datang dari luar. Lah kan ini aneh nih. Sementara di sana ada potensi. Kenapa nggak bisa kita kembangkan? Kan bisa kita undang misalnya nanti dari tenaga-tenaga dari IPB atau dari mana, dari provinsi. Itu kalau kita bisa niatan betul-betul untuk meningkatkan produksi ikan ya, ikan air tawar yang ada di Padang Sidempuan, itu saya punya keyakinan masih bisa sekaligus memberdayakan masyarakat. Nah, apalagi misalnya komoditasnya itu seperti misalnya singkong misalnya. Ada potensi yang bisa dikembangkan di sana. Saya waktu itu beberapa waktu lalu datang ke sana, saya berdialog dengan masyarakat sana yang menanam singkong. Ternyata singkong itu dibeli dari Sumatera Barat. Berapapun katanya hasil produksinya, Sumatera Barat mau tampung. Wah, ini kan potensi gitu ya. Tapi saya lihat tidak ada ya apa namanya belum dimaksimalkan ya penanganan untuk peningkatan produksi singkong yang diminati oleh dari luar tadi. Harusnya ini kan peran pemerintah harus masuk gitu ya. Harus disitulah keberadaan pemerintah untuk bisa mendampingi masyarakat untuk meningkatkan produksi yang pembelinya sudah ada gitu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu sebenarnya bisa dilakukan. Jadi saya bilang sebenarnya balik lagi nih, hal yang paling mendasar saat ini untuk di Kota Padang Sidempuan adalah soal kepemimpinan untuk betul-betul melaksanakan pembangunan kepentingan masyarakat. Jadi integritas dari seorang pemimpin itu menjadi kata kunci yang benar-benar dibutuhkan oleh Sangat Padang dibutuhkan Sidempuan. ya Pak ya. Itu saat ini itu. Soal Saat ini. ilmu itu bisa kita pelajari. Soal tenaga, kalau kita bukan ahlinya bisa kita undang, itu sangat mudah. Saya pengalaman waktu di bank itu, saya tidak tahu segala-galanya. Tapi ketika saya berbicara misalnya untuk satu aset, saya bisa undang orang lain untuk menjelaskan aset tersebut. Itu kan bisa dilakukan di pemerintahan. Artinya leader itu tidak harus tahu segala-galanya, tapi paling tidak memahami saja. Nanti ahlinya kita undang gitu. Tapi niatnya baik dulu. Iya, Jangan nanti betul. mengundang orang ada embel-embelnya. Ini masalah. Tadi saya bilang tadi, integritas tadi penting. Gitu. Baik, Bapak. Bapak, ini kan Padang Sidempuan sendiri sebagai pusat kota ya di pertumbuhan ekonominya dan menjadi pintu nih bagi provinsi seberang tetangga yaitu Sumatera Barat. Jika Bapak nanti dipercaya oleh masyarakat, adakah inovasi Bapak untuk meningkatkan PAD? Karena ini sebenarnya kan bisa menjadi salah satu inovasi, maksudnya bisa menjadi penghasil ini ya Pak, penghasil asli daerah ya, yang dimana nggak harus misalnya Bapak sendiri punya inovasi terbaru yang dimana kalau misalnya pada Sidempuan sendiri punya souvenir atau apa gitu yang diperjualbelikan di perbatasan atau apa gitu. Adakah Pak inovasi itu yang Bapak terpikir atau bagaimana? Iya, jadi memang Padang Sidempuan ini sebagai kota ke daerah Padang Sumatera Barat juga jaraknya sebenarnya hampir sama dengan ke Medan, hampir sama sebenarnya. Tapi ada nggak yang bisa dikembangkan? Ada. Itu tadi salah satu contoh tadi saya sudah sebutkan kan. Itu produksi singkong yang ada di Padang Sidempuan diminati oleh Sumatera Barat. Keripik Itu baru satu. singkong ya Pak ya? Kan Kalau betul, jadi kan Sumatera orang Barat. Padang mengolahnya itu mungkin keripik sinjai itu kali ya. Iya. Tapi waktu Sebut itu saya merek ini ya kita Pak di sini ya. nggak Coba. apa-apa. Itu Nggak nama apa-apa. barang, nama Mana, barang. Nah, singkong yang ada di Padang Sidempuan itu ternyata oleh Sumatera Barat diminati. Itu baru satu tuh. Nah, kemudian untuk misalnya hal lain kan masih bisa banyak digali tuh, ya kan? Supaya nanti sebenarnya gini, kalau untuk bisa katakanlah kita jual ke daerah lain, bagus. Tapi kalau diawali dengan bisa swasembada dulu aja, itu sudah seberapa besar ya uang yang beredar itu memang adanya di Kota Padang Sidempuan. Ini kan enggak. Ya, ikan misalnya kita datangkan dari beberapa tempat tuh dari luar Kota Padang Sidempuan. Berarti kan uang itu keluar. Nah, coba kalau misalnya di dalam itu masyarakat Padang Sidempuan sendiri yang mau saya, berarti kan uang itu ada di dalam berputarnya sehingga kan ada nilai ekonomi yang naik betul gitu. ya.
Nah, nanti di situ juga akan tumbuh UMKM otomatis. Misalnya, ada olahan-olahan lanjutan misalnya. Ini saya belum berbicara tentang salak loh. Padang Sidempuan itu Iya, dikenal salak. dengan kota Walaupun salaknya. sebenarnya, ya walaupun sebenarnya salaknya itu sendiri banyak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi Iya. karena dulu ini satu kabupaten, ibu kotanya Padang Sidempuan, terkenallah Padang Sidempuan ini menjadi kota salak. Enggak apa-apa, misalnya ada kalau kekurangan bahan baku salak, bisa kita ambil dari Kabupaten Tapanuli Selatan, tapi olahannya oleh Kota Padang Sidempuan. Kenapa? Karena Padang Sidempuan ini yang terkenal dari dulu kotanya. Olahan salak misalnya, keripik salak. Dulu sempat juga ada namanya itu apa namanya itu ya? Sirup salak dan lain-lain. Dulu udah pernah. Mungkin dulu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah bikin tuh, tapi kan gak ada salahnya Padang Sidempuan juga bikin gitu. Dengan Ini kan inovasi-inovasi terbaru ya Pak ya ya. Mungkin itu bisa kayak gitu. Nah, nanti baik. kalau misalnya sudah ada produksinya, kan kita mungkin bisa menjajaki kerjasama misalnya di ekspor kalau nanti ada yang terima. Nggak usah jauh-jauh dulu. Misalnya kalau diminati, misalnya ke Malaysia, ke Singapura misalnya. Ini kan bisa dijajaki. Tapi peran pemerintah harus ada. Kalau enggak, masyarakatnya nggak mungkin semua dia melakukan itu. Nah, kajian Baik. itu kan harus dari pemerintahnya gitu. Nah, balik lagi nih, harus diniatkan dari pemerintahnya dulu Dari bahwa memang kita niatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Ada potensi itu? Ada. ada. Nah, sama satu lagi, hubungan ke pemerintahan atasnya harus lebih ditingkatkan. Kenapa? Kalau tidak, nggak mungkin kita mampu semua. Contoh misalnya, infrastruktur. Contoh saja, infrastruktur. Kan ada infrastruktur itu memang itu adalah domainnya pusat, ada domainnya provinsi. Tapi itu berada di sekitar kita. Bukan APBD kita untuk melakukan itu. Ya, tapi kan kita harus pendekatan pemerintah atas. Apa itu? Pemerintah provinsi. Kita harus kawal bahasa 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 teknisnya di pemerintahan itu Iya. harus dikawal. Kalau saya bahasanya harus kita komunikasikan dengan baik. Dalam hal berkomunikasi dengan pemerintah atasnya, baik ke provinsi kalau dia di daerah tingkat 2, baik ke provinsi maupun ke pusat, bisa dilihat dari apa? Seberapa besar dana yang turun dari provinsi atau dari pusat yang bisa turun ke daerahnya. Di situ ujiannya. Iya. Kalau enggak, berarti mohon maaf, kepala daerahnya mainnya kurang jauh. Pak, kalau Gitu. untuk mayoritas Padang Sidempuan sendiri, pekerjanya, profesinya sebagai apa ya Pak? Di sana itu eh, pedagang ada, Pedagang, ya. Nah, terus petani juga masih ada. petani. Jadi memang ini ya Pak, maksudnya campur ya, yang dimana semua Campur. Perdagangan saling banyak. ya. Ya, perdagangan Baik, yang banyak. perdagangan ya Pak ya, luar Perdagangan banyak. biasa. Terus, Wah, petani ada juga. iya Bapak. Pemirsa, menarik sekali pembahasan kita. Ternyata Padang Sidempuan penataan kotanya harus lebih dibenahi lagi ya Pak. Salah satunya yang Ya. tadi Bapak jelaskan, pendidikannya juga, kesehatannya juga, perekonomiannya tentu saja ya. Bapak, kita masih akan lanjutkan ke segmen selanjutnya dan tentunya masih dengan pembahasan Padang Sidempuan, dan kita akan membahas nih apa sih visi misi prioritas dari Bapak John ketika nanti dipercaya masyarakat memimpin Kota Padang Sidempuan. Tetaplah di dialog spesial. Pemirsa Emarina TV masih bersama saya Angel Lenggolan, tentunya di dialog spesial dengan narasumber spesial kita yaitu Bapak John Pasaribu. Tadi pemirsa, jika di segmen pertama kita berbincang dan beliau mengenalkan background dan pendidikan dan segalanya, dan di segmen kedua kita membahas tentang pandangan Bapak John terhadap Kota Padang Sidempuan. Nah, di segmen 3 ini kita akan membahas apa sih visi misi Bapak John dan tentunya lebih detail lagi. Baik Pak, Bapak, kalau Bapak dipercaya oleh masyarakat Padang Sidempuan memimpin Padang Sidempuan, apa sih visi dan misi prioritas Bapak untuk Padang Sidempuan 5 tahun ke depan? Baik. Terima kasih, Mbak Angel. Saya sampaikan pada saat kita juga mendaftar ke beberapa partai politik itu kita sudah sampaikan visi misi kita
untuk Kota Padang Sidimpuan ya. Nanti kalau kita dipercaya sebagai Wali Kota Padang Sidimpuan ya. Visinya yaitu mewujudkan Kota Padang Sidimpuan yang lebih maju, makmur, religius dan berbudaya. Nah, di sini makanya kita ada semacam apa ya slogan yang kita usung yaitu idaman. Di mana idaman itu merupakan akronim atau singkatan dari I-nya adalah beriman, D-nya berbudaya, A-nya berakhlak, M-nya makmur, A-nya lagi aman, N-nya nyaman. Jadi beriman, berbudaya, aman, makmur, aman, dan nyaman. Nah, jadi nanti dari visi ini kita nanti jabarkan lagi ke misi, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, efektif, dan efisien melayani publik atau masyarakat. Nah, nanti disitulah kaitannya saya usung, yaitu Podana 5 sebagai kearifan lokal atau local wisdom yang memang Podana 5 ini adalah falsafah hidup, pandangan hidup, nasihat eh, eh, yang asli digali dari bumi Dalihan Natolu. Di Tapanuli bagian selatan ada istilahnya Dalihan Natolu, yaitu Mora Kahanggi Anak Boru. Ini adalah unsur kekerabatan dalam masyarakat di Ekstapsel dulu, termasuk di dalamnya itulah Padang Sidimpuan. Nah, kotanya Padang Sidimpuan. Nah, eh, ini untuk menyadarkan atau mengingatkan kembali kepada masyarakat sesungguhnya Padang Sidimpuan ini ada landasan dalam berkehidupan bermasyarakat sebagai orang Padang Sidimpuan ya Tapanuli bagian selatan, yaitu yang disarikan oleh para orang-orang tua kita zaman dulu, yaitu tadi Podana 5. Apa ini Podana 5? Ini nasihat yang 5. Jadi simpelnya begini, kalau kita hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, ada Pancasila yang digali dari bumi Nusantara gitu ya. Nah, kita khusus di bumi Tapanuli bagian selatan yang tadi saya katakan dulu itu satu Kabupaten Tapanuli Selatan, kotanya Sidimpuan sekarang menjadi 5. Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Ini adalah di masyarakatnya itu ada kekerabatan, yaitu tadi Dalihan Natoli, Mora Kahanggi Anak Boru dalam sistem kekerabatan adat ya. Nah, ini dulu orang-orang tua kita itu membuat satu apa namanya falsafah hidup, pandangan hidup, nasihat ya, rujukan kita yang hidup di daerah sekarang jadi 5 daerah tingkat 2 yaitu Podana 5 ini. Nah, makanya ini saya gali, saya angkat lagi untuk mengajak seluruh masyarakat sadar apa mengingat kembali bahwa kita punya pandangan hidup sendiri yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Kalau ini kita bersama-sama sudah terinternalisasi ke setiap masyarakat yang ada di Padang Sidimpuan, ini nanti pelaksanaan pembangunan di Padang Sidimpuan itu udah jauh lebih mudah. Kenapa? Ini sudah berkolaborasi antara masyarakatnya dengan pemerintahnya. Nah, nanti pemerintahnya menjadi harus role model. Kan yang tadi saya katakan ada krisis kepemimpinan saat ini, yaitu krisis kepemimpinan yang bisa jadi role model. Pemimpin mah banyak, tapi apakah dia menjadi rujukan? Apakah dia sudah menjadi sebagai contoh? Apakah dia sudah menjadi patron? Kan ini pertanyaannya. Nah, kalau misalnya pemimpinnya itu sudah bisa menjadi rujukan, menjadi patron, leadershipnya bagus, ya, yang diawali dengan itu tadi, dengan memegang prinsip Podana 5 ini akan mudah ke belakang, gitu loh. Jadi sesungguhnya apa ya, kalau saya katakan nggak rumit-rumit amat kalau kita memang mau itu tadi, yang pertama itu bersihkan hatimu dulu. Diawali dari itu. Jadi semuanya itu kan diawali dari niat kan. Nah, kalau diniatkan itu baik, itu akan bisa terlaksana dengan baik. Itu tadi saya sebutkan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, efektif, dan efisien untuk melayani masyarakat secara prima. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur ekonomi dengan penguatan UMKM. Tadi saya sudah jelaskan sedikit kan. Berbasis pemberdayaan masyarakat dan menjadikan Padang Sidimpuan sebagai pasar perdagangan yang lebih maju. Apa kaitannya? Sidimpuan ini dari dulu ini kotanya ini gitu loh. Harusnya itu bisa ditingkatkan bahwa potensi yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini di mana dari dulu inilah kota itu gitu ya. Nah, itu masih ada kesempatan Putri itu untuk mengembangkan terutama tadi yang UMKM tadi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan menjadikan Padang Sidimpuan sebagai kota rujukan pelayanan kesehatan masyarakat. Tadi saya jelaskan kan bahwa karena ini kota sejak zaman dulu, waktu masih belum pemekaran juga, harusnya Kota Padang Sidimpuan ini menjadi rujukan kesehatan untuk daerah-daerah di mana sekarang yang sudah dimekarkan. Ada 4 lagi daerah tingkat 2. Bisakah itu? Sangat bisa. Kembali lagi tadi. Ya itu tadi, pemimpinnya
harus tetap mengkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah atasnya, yaitu ke provinsi dan ke pusat. Kalau bahasa gaulnya adalah mainnya harus jauh gitu. Jangan mainnya di situ-situ aja gitu loh. Karena kue itu di pusat juga ada. Kue itu di provinsi juga ada. Tapi kue itu, mohon maaf, jangan kita yang makan. Kue itu untuk ke bawah gitu. Kalau kue kita usahakan tapi kita ini kan enggak pas itu. Itu tadi saya bilang tadi integritas tadi gitu dah. Kita usahakan kue itu turun dari provinsi atau dari pusat untuk sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat di Kota Padang Sidempuan. Nah, nomor 4, meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi saya bilang bahwa perguruan tinggi di Padang Sidempuan banyak. Ini pun harusnya bermiripan dengan bagaimana kita meningkatkan program kesehatan yang ada di Padang Sidempuan menjadi rujukan gitu. Jadi orang di sekeliling sana jangan lagi ke Padang atau Sumatera Barat untuk rujukan berobat. Kalau misalnya ada yang sakit gitu, jangan juga ke Medan kelamaan. Fakta menunjukkan udah banyak meninggal di tengah jalan, Mbak. Kan kasihan sekali gitu. Sementara sesungguhnya potensi untuk kita tingkatkan di Padang Sidempuan ada. Tapi itu tadi, dengan niat baik, ya goodwill dari pemerintah harus jelas dulu gitu ya. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, beriman, berakhlak, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang aman dan nyaman. Karena ini kota, sesungguhnya ada potensi pariwisata, walaupun nanti mungkin secara urutan dia berada di nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Kenapa? Karena kota ini sebenarnya bersejarah. Ada beberapa yang mungkin bisa kita kategorikan heritage gitu ya, tapi itu kan ada, di situ harus pemerintah harus jalan gitu ya. Dan nomor 6, menciptakan masyarakat yang sadar, peduli lingkungan, dan menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Kita tahu daerah Tapanuli itu, yang ini kebetulan bagian selatan, Tapanuli ada bagian utara, ada bagian selatan. Nah, kita Padang Sidempuan ini adalah Tapanuli di bagian selatan, masyarakat adat. Banyak hal kearifan lokal yang harus kita junjung tinggi, yang sesungguhnya bisa dikolaborasikan dengan pemerintah setempat sehingga bersama-sama memajukan kota. Jadi visi kita tadi saya katakan mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang maju, makmur, religius dan berbudaya. Dan kita jabarkanlah visi itu ke 6 poin misi gitu ya. Nah, dilandasi dengan kearifan lokal sebagai pandangan hidup, falsafah hidup orang yang ada di Tapanuli bagian selatan, khususnya di Padang Sidempuan yang saya sebut tadi Podana 5. Jadi kalau itu sudah terinternalisasi Podana 5, pemimpinnya sudah berintegritas, artinya sudah menjadi role model. Sekali lagi saya katakan Padang Sidempuan krisis kepemimpinan, ya. Karena apa? Ya, perkembangannya harusnya masih bisa diakselerasi, tapi dengan catatan pemimpinnya harus menjadi betul-betul role model. Jangan sampai pemimpinnya juga nanti menjadi tidak bisa menjadi teladan. Jadi krisis kepemimpinan keteladanan tadi itu yang menjadi yang paling pokok. Yang lainnya itu nanti bisa akan kita kembangkan. Apakah itu meningkatkan ekonomi, itu kita meningkatkan pertanian dan seterusnya. Di mana masyarakat di Padang Sidempuan itu banyak yang pedagang gitu ya. Kemudian bertani juga banyak. Nah, ini kan sebetulnya potensi ya. Jadi masih banyak hal yang bisa kita kembangkan. Mungkin ada yang bilang, wah ini ngomong saja. Lah iya, kita kan ngomong dulu. Kalau kita sudah di dalam baru kita tahu barangnya kan. Nah, barang itu berdasarkan data ada. Misalnya dengan jumlah penduduk sekitar 230-240 ribu jiwa, nah ini kan bisa nanti kita mapping demografinya kan kita nanti tahu. Nah, itu kita jabarkan lagi nanti. Tapi dengan catatan itu tadi harus diawali dengan niat baik kita untuk betul-betul meningkatkan ekonomi dan menata kembali Kota Padang Sidempuan yang lebih baik. Itu mungkin Mbak Anjat. Baik, Bapak, luar biasa. Ternyata udah tersusun nih, Pak, ya, visi misinya untuk 5 tahun ke depan untuk Kota Padang Sidempuan lebih baik lagi tentunya. Pak, Ya, karena untuk gini Mbak Anjat, saya potong sedikit. Karena ini saya kan ada juga tim, ya orang-orang dalam, bahkan beberapa ya saya komunikasi sama anggota-anggota Dewan Kota gitu kan untuk cari masukan, dan mereka kan tahu begitu kita diskusikan panjang lebar ternyata bisa gitu, ada potensi di dalamnya, dengan catatan kita memang betul-betul menjadi pemimpin atau leader yang jadi role model, yang jadi bisa menjadi sebagai contoh gitu ya. Nanti itu masyarakatnya akan ikut kok kalau kita bisa jadi role model gitu kan. Itu tadi saya pakai filosofi ikan. Ikan itu busuk mulai dari kepala gitu. Jadi kepalanya dulu harus baik. Kalau kepalanya udah niatnya baik untuk mengembangkan Kota Padang Sidempuan, sepenuhnya kemakmuran untuk Padang Sidempuan, ketika dia juga misalnya berkomunikasi atau
apa namanya berkoordinasi dengan pemerintah atasnya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, itu pasti bisa. Tapi itu tadi di situ memang di situ baru dibutuhkan apa namanya itu kelihayan kita dalam mengkomunikasikan dengan pemerintah atasnya. Karena daerah tingkat 2 yang lain pun pasti begitu. Nah, ini kan bagaimana kita cara menurunkan kue dari atas itu kan dibutuhkan kreativitas. Nah, mohon maaf karena Baik. saya lama di Jakarta, ya jadi ya kita tahulah bagaimana Jakarta gitu kan supaya apa namanya itu apa namanya itu untuk mengusahakan kue itu bisa ada yang bisa sampai ke Kota Padang Simpuan gitu, Mbak Angel. Baik, Bapak, luar biasa. Bapak, terakhir nih, Pak, harapan Bapak untuk Padang Sidempuan ke depannya dan tentunya masyarakatnya apa nih, Pak? Boleh disampaikan kepada eh, pemirsa Evarina TV dan masyarakat Kota Padang Sidempuan. Baik, terima kasih Mbak Angel. Ini adalah kuncinya. Jadi nanti untuk seluruh masyarakat di Kota Padang Sidempuan, pesan saya adalah jangan terlalu larut dengan pragmatisme. Ya, lihat, pelajari, pilihlah pemimpin yang memang benar-benar teruji integritasnya. Saya ulangi, yang benar-benar teruji integritasnya. Saya 30 tahun di Bank BUMN. Saya lending dengan mulus. Ya. Jadi, kalau udah didasari dengan integritas tadi, yang lainnya itu bisa kita lakukan. Kalau kita tidak tahu, kita bisa belajar. Tapi kalau fundamennya itu sudah rapuh, sepintar apapun, sehebat apapun pemimpinnya, tapi fundamennya tidak bagus atau rapuh, integritasnya tidak baik, itu tidak akan ada artinya. Jadi harus dimulai dengan itu. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat di Kota Padang Sidempuan, benar-benar Anda mempelajari, melihat background, ya, kemudian latar belakang, uji integritasnya, ya, baru nanti masyarakat Padang Sidempuan menentukan pilihan. Ya, jadi ini sangat penting untuk kemajuan Padang Sidempuan ke depan karena sesungguhnya Padang Sidempuan itu, saya ulangi, sesungguhnya Padang Sidempuan itu punya potensi yang bisa lebih maju dan bisa diakselerasi dibanding dengan kondisi yang ada sekarang. Krisisnya sekarang di Padang Sidempuan adalah krisis kepemimpinan. Yang lain itu bisa dikerjakan bareng. Dan memang dibutuhkan kelihayan berkomunikasi dengan pemerintah atasnya sehingga nanti kue itu bisa dibawa ke Padang Sidempuan dan bisa mengembangkan Kota Padang Sidempuan serta meningkatkan perekonomian yang ada di Padang Sidempuan. Demikian, Mbak Angel. Terima kasih. Baik, pemirsa Evarina TV itu tadi kita lebih dekat mengenal sosok Bapak John Pasaribu, yang dimana Bapak John Pasaribu adalah salah satu bakal calon wali kota Padang Sidempuan. Dan tentunya beliau memiliki background yang udah siap nih untuk memajukan dan memberikan yang terbaik untuk kota Padang Sidempuan 5 tahun ke depan dengan cara kepemimpinan beliau. Luar biasa. Bapak John, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kita udah ngobrol banyak tentang Bapak, Kota Padang Sidempuan, dan visi misinya. Pemirsa Evarina TV, terima kasih Anda sudah menyaksikan dialog spesial bersama Bapak John. Jangan lupa untuk tetap saksikan dialog spesial dengan narasumber yang tentunya spesial juga. Bapak John, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berdialog bersama saya di program kesayangan kita, dialog spesial. Sehat selalu Bapak, sukses selalu ke depannya. Tetap optimis dan tetap berproses. Pemirsa, itu tadi. Sampai jumpa. Saya Angel Legolan dan Bapak John Pasaribu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.